Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada Bapak Masyudan Dartiri selaku dosen kami dan teman-teman yang kami cintai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pemikiran kita, yaitu metodologi kajian hukum Islam, yang diantaranya Al-Istislah, Syed Az-Zakaria, dan Ijtihad. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Atika Arisdaningsih dan dua teman saya, Vicky Latifah dan Dina Febriani. Pengertian istihlah. Istihlah disebut juga masyalah mursalah, yang menurut bahasa artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. Masyalah dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Mursalah yang artinya lepas, tidak terikat. Jadi, masalah mursalah dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan kepada kemaslahatan manusia. Karena tidak terdapat dalil-dalil syarah yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Syarat-syarat istilah. Syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya Al-Malik dan Imam Masyhab yang menerima dalil istilah menguraikan syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya relevansi antara masyahlah yang dipandang sebagai sumber hukum yang dipendent dengan tujuan syarah. Yang kedua, bahwa masyahlah itu harus logis, masuk akal atau reasonable, dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran nasional jika diperhadapkan kepada kelompok rasionalis. Yang ketiga, penetapan masyahlah ini adalah dalam rangka mengangkat kesulitan yang terjadi dan menimpa umat manusia. Yang kedua, menurut Abdul Wahab Khalaf, menerangkan syarat-syarat istilah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan masyahlah benar-benar dilakukan setelah melalui proses istikharah atau penelitian empiris, sehingga masyahlat tersebut benar-benar hakiki, bukan masyahlat yang bersifat dugaan atau angan semata. Yang kedua, masyahlat yang dimaksud adalah keselamatan umum, bukan bersifat individual. Yang ketiga, pembentukan hukum bagi masyahlat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas atau jimah syari. Menurut Amil Syarifuddin, merumuskan syarat-syarat istilah sebagai berikut. Yang pertama, masyahlah mursalah merupakan masyahlah yang hakiki dan berlaku umum, dapat diterima oleh rasio bahwa ia dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi manusia. Yang kedua, apa yang dinilai oleh rasio sebagai suatu masyahlah yang hakiki, yang sejalan dengan Musakhid al-Syarif dalam penetapan hukum, tidak terkontradiktif dengan dalil syarah yang ada. Yang ketiga, masyahlah mursalah tersebut diberlakukan pada suatu kondisi yang memerlukan yang jika hanya dengan cara ini, masalah bisa selesai dan menghindarkan umat dari kesulitan dan kepelikan. Macam-macam istislah ini dibagi menjadi 3, yakni maslahah yang diakui ajaran syariah, yang kedua maslahah yang tidak diakui ajaran syariah, dan yang ketiga maslahah yang tidak terkait pada jenis pertama dan jenis kedua. Dan setiap permasalahan ini bisa terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama, maslahah yang diakui ajaran syariah terbagi menjadi 3 poin, yakni maslahah al-daruriyah, maslahah al-hajiyah, dan maslahah al-tahsiniyah. Dan maslahah yang tidak diakui ajaran syariah ini maksudnya adalah maslahah yang sesuatu yang bertentangan dengan maslahah yang diakui terutama pada tingkat pertama, yakni daruriyah. Maslahah ini disebut maslahah al-mulghah. Maslahah al-mulghah artinya maslahah yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syaraknya.
Dan maslahah yang terakhir ini dibagi menjadi dua, yakni maslahah al-gharibiyah dan maslahah al-mursalah. Dasar dan kehujahan syaddud dzari'ah. Ini adalah poin yang menjadikan syaddud dzari'ah sebagai pendukung, sad ad-dzari'ah sebagai hujjah syari'iyah, sad ad-dzari'ah sebagai bentuk hati ke hati atau ihtiyat, dan yang terakhir menurut Prof. Amir Syarifuddin bahwa paradigma sad ad-dzari'ah adalah ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Pembagian sad al-dzari'ah dalam perspektif Ibnu Qayyim al-Zaujiyah al-dzariyah dapat dibedakan dalam 4 macam, yaitu yang pertama sarana wasilah yang membawa kepada kerusakan secara langsung. Yang kedua, sarana untuk hal-hal mubah, tetapi bertujuan untuk mengantarkan pada kerusakan. Yang ketiga, sarana untuk hal-hal yang mubah dan tidak ditujukan untuk sarana kerusakan, tetapi berimplikasi pada kerusakan pada umumnya. Yang keempat atau yang terakhir, sarana untuk sesuatu yang mubah yang kadang-kadang membawa kerusakan, hanya saja kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kaidah-kaidah sad al-dzari'ah. Yang nomor 1, menolak kerusakan lebih utama dari mengambil manfaat. Dan yang nomor 2, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dan yang nomor 3, hukum wasilah tergantung pada hukum tujuan-tujuannya. Dan yang nomor 4, jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah, bahaya, atau kerusakan bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang lebih ringan. Dan yang nomor 5, apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya. Dan yang nomor terakhir atau yang nomor 6, apabila berkumpul antara hal yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Pengertian istisab. Istisab secara etimologi berarti membersamai. Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil merubahnya dengan penganggapan lain. Macam-macam istisab. Yang pertama, istisab al-ibahah al-asliyah. Yang kedua, istisab al-bara'ah al-asliyah. Yang ketiga, istisab al-hukum. Yang keempat atau yang terakhir, istisab al-wasf. Kaidah-kaidah ijtihad. Yang pertama, tidak adanya dalil adalah dalil terhadap lepasnya tanggung jawab. Yang kedua, pada dasarnya manusia itu adalah terbebas atau terlepas dari tanggung jawab. Yang ketiga, pada dasarnya tidak ada pembebanan hukum. Yang keempat, tetapnya sesuatu didasarkan pada apa yang sebelumnya. Yang kelima, pada dasarnya setiap kejadian atau peristiwa ditentukan berdasarkan pada waktu yang terdekat. Yang keenam, barang siapa yang ragu-ragu apakah dia telah melakukan sesuatu ataukah belum, maka yang terjadi menjadi dasar adalah dia belum melakukannya. Yang ketujuh, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yang kedelapan, pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan pada pengharamannya. Yang kesembilan, pada dasarnya alat kelamin itu adalah haram. Apabila perkara yang halal dan yang haram itu terkumpul, maka perkara yang haram yang menjadi pemenang yang dilakukan. Alhamdulillah, telah selesai presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.